Saudara, pengungkapan kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo masih menyisakan sejumlah kejanggalan. Meski sudah memasuki babak baru, peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat ini masih menyisakan tanda tanya. Lantas bagaimana sejumlah pihak akan mengungkap perkara ini? Berikut ini penelusuran selengkapnya untuk Anda. Saudara, 2 pekan terakhir publik dihebohkan oleh kasus dugaan baku tembak antar 2 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Satu demi satu kejanggalan dalam kasus ini pun mencuat hingga menarik perhatian publik, bahkan Presiden Joko Widodo. Kapolri pun menjadi sibuk hingga membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah jenderal polisi untuk mengungkap kasus ini. Mari ikuti penelusuran kami, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus yang menewaskan Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Jumat malam 8 Juli 2022, tim Polres Jakarta Selatan membawa jenazah Brigadir Yosua Huta Barat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Pasalnya, 7 luka tembak bersarang di tubuhnya usai beradu tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya, yakni Bayangkara 2 Eliezer atau yang diketahui Baradae. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati mencatat ada 5 luka tembak masuk dan 2 luka tembak keluar yang menewaskan sang brigadir. Namun belakangan, pihak keluarga menemukan adanya luka-luka lain yang diduga merupakan tanda-tanda kekerasan. Pihak keluarga pun meminta penyidik untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia menilai, otopsi kedua akan berfokus pada pengungkapan luka-luka yang dinilai janggal oleh pihak keluarga. Lalu dok, sebenarnya untuk otopsi pertama dan juga otopsi kedua ini sebenarnya apakah signifikan nggak sih dok untuk perbedaannya? Mengingat bahwa jenazah ini sudah lebih dari 20 hari begitu dok, sudah sempat dikebumikan juga begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Saya izin untuk buka masker dulu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya signifikan atau enggak otopsi pertama, otopsi kedua, itu sangat tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalnya pada kasus ini ada kecurigaan, terus dianggap boleh pada proses penyidikan ini perlu dilakukan otopsi ulang, maka ya sah-sah saja untuk dilakukan otopsi ulang, gitu. Nah, cuman memang selalu ada kekurangan-kekurangan kalau kita melakukan otopsi ulang. Karena satu, tujuan kita melakukan otopsi kan adalah mempreservasi barang bukti yang ada. Barang bukti yang ada dalam kondisi, kalau otopsi berarti kan tubuh manusia. Dari apa? Dari proses pembusukan tadi. Justru jadi hasil yang paling bagus adalah secepat mungkin. Nah, karena ini ada dugaan-dugaan, ada jenis-jenis kekerasan lainnya yang ingin didalami lagi penyebabnya apa, maka sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan otopsi ulang. Namun memang pasti ada kendala-kendalanya, mengingat kondisi sudah diformalin, kemudian sudah dimakamkan sampai 2 minggu. Jadi pasti ada keterbatasan oleh dokter pemeriksa yang kedua. Kan keluarga ini menduga ada tindak kekerasan dan segala macam ya dok ya. Sebenarnya kalau misalkan dari forensik, pemeriksaan forensik begitu ya dok ya, tentu akan terlihat ya dok ketika ini luka lebam akibat benda tumpul, luka benda tajam yang seperti diduga oleh keluarga ini, apakah terlihat dok? Oke, kalau luka-luka biasanya kita lakukan pada saat pertama kali kita pemeriksaan luar. Jadi mau lihat luka apa semuanya dicatat. Mau dia akibat kekerasan tajam, kekerasan tumpul, itu semua tercatat. Mau bentuknya memar, lecet, luka terbuka, patah tulang, lain sebagainya, semua tercatat. Nah, untuk memastikan ini penyebabnya apa, tentu kita harus berkoordinasi dengan penyidik. Tergantung dari gambaran khas dari masing-masing luka, gitu. Cuman masih bisa terlihat ini penyebabnya apa. Yang perlu digarisbawahi adalah bisa saja
tubuhnya penuh dengan luka-luka, tapi tidak semua luka-luka yang ada di tubuh yang menyebabkan kematian. Jadi harus dicari luka yang mana sih yang bikin mati. Artinya ini berhubungan ya dok ya dengan hasil otopsi yang kemarin dikatakan oleh tim forensik memakan waktu lebih dari 8 minggu begitu. Artinya apakah untuk mencari tahu penyebab lebih lanjut ini akan memakan waktu lebih lama ini dok? Iya, jadi prosesnya akan lama karena kan dari jaringan itu nggak cuma langsung di bawah di mikroskop, tapi ada proses yang harus dilakukan terhadap sampel tersebut sehingga dapat dilihat di bawah mikroskop dan dapat dibaca gitu. Dan hasil bacaannya pun karena ini kan sistemnya tim ahli ya, jadi hasilnya juga harus diketahui oleh seluruh ahli sehingga seluruh ahli ini sepakat dalam kesimpulan yang diambil pada akhirnya, dan itu pasti memakan waktu yang banyak. Brigadir Yosua diduga meninggal dunia sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan polisi, pada saat kejadian, Baradae membela diri usai mendengar teriakan istri Ferdi Sambo. Saat ini, Baradae dan istri Ferdi Sambo yang menjadi saksi kunci mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pak Edwin, ini terkait permohonan perlindungan saksi oleh Ibu Putri selaku istri dari Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Baradae ke LPSK. Ini update itu seperti apakah? Apakah benar LPSK sudah menerima laporan, maksud saya sudah menerima permohonan dari Ibu Putri dan juga Baradae ini, Pak? Benar, Rizka, kami sudah menerima permohonan perlindungan dari Baradae maupun Ibu P sejak Kamis pada tanggal 13 Juli kalau salah ya, atau Juli. Nah, jadi permohonan itu belum diputuskan oleh LPSK. Jadi LPSK saat ini masih dalam proses penelaahan dan investigasi. Kami sudah bertemu 2 kali dengan Baradae untuk mendalami tentang sifat penting keterangan, yaitu menyangkut hal-hal yang dia ketahui terkait dengan peristiwanya. Ya, di peristiwa itu apa yang terjadi, siapa melakukan apa, kemudian dari peristiwa ada aktivitas kegiatan apa saja, ada komunikasi apa saja, gitu loh. Kemudian dan pasca peristiwa seperti apa. Tapi kami belum masuk ke materi tentang ancaman yang dikhawatirkan atau yang timbul terhadap Kalau untuk Ibu P, kami sudah juga bertemu pada hari Sabtu di minggu pertama ketika Polri mengumumkan secara resmi itu. Tapi ketika itu dalam pertemuan itu kami belum bisa mendapatkan keterangan apapun karena Ibu P masih dalam keadaan terguncang. Pak, lalu apa sih Pak yang menjadi indikator ataupun faktor begitu ketika LPSK memutuskan untuk ya benar kami akan melindungi saksi ini. Kemudian apa sih Pak indikator-indikator yang menjadi pertimbangan oleh LPSK? Ya, di dalam undang-undang sudah disebutkan ada 4 indikator untuk kami menguji satu permohonan perlindungan. Pertama, ini harus mereka orang yang memiliki status dalam proses hukum. Kemudian dia mempunyai keterangan yang dapat mengungkap perkara. Jadi 2 hal itu. Yang kedua adalah tentang tingkat ancaman. Jadi kami perlu memeriksa apakah ada ancaman atau tidak, terutama khusus ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa. Jadi hingga saat ini yang mengajukan permohonan hanya Ibu Putri dan juga Baradae ya Pak ya. Lalu untuk saksi-saksi lainnya mungkin seperti ajudannya yang lain ataupun pembantu rumah tangga yang ada di rumah itu atau anaknya mungkin anak dari Pak Irjen Pol Verdi Sambo ini tidak ada permohonan perlindungan ke LPSK ya Pak? Sejauh ini tidak ada permohonan perlindungan dari yang lain, tapi kami pun membuka diri ya pada siapapun yang mengetahui peristiwa ini ya dan membutuhkan perlindungan dari LPSK, ya kami membuka diri untuk mempersilahkan siapapun untuk mengajukan permohonan perlindungan itu kepada LPSK. Sama seperti halnya kami sejak minggu lalu sudah mencoba komunikasi dengan keluarga Joshua. Apabila dari pihak keluarga ada yang membutuhkan perlindungan LPSK, ya kami juga membuka diri untuk memproses permohonan tersebut. Kami pun menyambangi kediaman Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Kami berusaha menggali informasi dari tetangga terdekat, pihak keamanan, dan ketua RT setempat. Namun semua mengatakan pada saat kejadian tidak sedang berada di rumah. Saudara, di belakang saya ini merupakan salah satu dari beberapa CCTV yang ada di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. CCTV ini letaknya tidak jauh dari rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Kalau saya pantau ini kira-kira jaraknya hanya 10 hingga 15 meter saja. Dan kemudian CCTV ini juga mengarah langsung ke depan gerbang Komplek Polri Duren 3 sehingga aktivitas kendaraan keluar masuk ini dapat terekam jelas oleh CCTV ini. Dan kemudian kemarin sempat dikatakan oleh RT setempat bahwa dekoder CCTV ini sempat diganti begitu oleh beberapa oknum polisi yang mengaku dari Bareskrim. Dan kemudian kita akan cari tahu saudara apakah CCTV ini akan dapat menjadi barang bukti yang kuat. Komnas HAM mengungkapkan telah menerima hasil rekaman CCTV dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dianalisis. Selain itu, Komnas HAM juga telah memanggil Baradae dan beberapa ajudan lain terkait peristiwa penembakan di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif tersebut. Apa yang kami dapat dari pemeriksaan ADC? Ada beberapa hal yang salah satunya misalnya soal bahwa betul ada komunikasi ya mendekati jam kematian ya antara pihak J dengan pihak keluarga di sana. Terus kita cocokkan dengan apa betul melihat komunikasi dan sebagainya. Nah, itu diketemukan sama kami di ADC. Terus yang lain kita cek misalnya kalau Baradae ya, itu memang betul dia melakukan penembakan. Kan itu kan tapi cuma dari Baradae. Nanti kita akan iya, ketika kita tanya apakah kamu melakukan penembakan? Iya, macam-macam sampai kita cek, suruh gambar gimana sih DNA-nya dan sebagainya. Terus posisi-posisi ya, gestur gede gitu ya. Nah, kita cek, kita tanya ya, bahkan coba kamu kira-kira deh gitu. Posisinya kayak apa? Berdiri ya, terus ya macam-macam inilah. Nah, itu yang kami dapatkan. Kalau yang dari ADC yang lain juga banyak. Nah, itu berangkatnya salah satunya memang dari pihak keluarga Jambi, keterangan-keterangan sequel macam-macam. Termasuk misalnya ya ketika telepon terakhir itu, ya komunikasi terakhir itu kalau yang menurut keluarga 1643 itu kalau kami punya angka sendiri gitu ya, punya jam sendiri di hari Jumat, itu ada soal suasana. Dari background suasana waktu almarhum J ya bertelepon dengan pacarnya, itu ada background suasananya apa ya, santai kayak kungku gitu ya, tertawa gitu. Nah, itu kita cek betul enggak ini terjadi background suara yang ada tertawa, ternyata betul. Dan salah satu keterangannya ya memang mengatakan salah satunya memang termasuk J ini juga ikut tertawa gitu. Karena itu memang forum santai di antara para ADC yang saling berkomunikasi. Lah, basisnya dari mana? Ini keterangan yang kami dapat dari Jambi. Saya sendiri yang datang ke Jambi, saya sendiri sama teman-teman, sama anggota tim meminta keterangan. Jadi basisnya dari situ, bukan dari mana-mana. Terkait posisi Joshua ya sampai Jakarta misalnya dia masih hidup ataukah tidak, sebenarnya ketika diumumkan oleh teman-teman pengacara 1643 itu ya itu sebenarnya mengkonfirmasi memang Barada J Brigadir J masih hidup 1643 itu, walaupun 1643 kalau dalam catatan kami agak sedikit perbedaan. Jadi yang mengkonfirmasi pertama kali bahwa Brigadir J itu masih hidup sebenarnya bukan kami, tapi teman-teman pengacara sendiri. Nah, itu satu. Nah, ini cocok nggak dengan sekuen video yang kemarin juga ketika minta keterangan, itu kita tanya, kita konfirmasi itu antara keterangan yang kami dapat dari Jambi ya dengan yang ada di video. Ternyata di video memang muncul itu, memang masih dalam kondisi baik, dalam kondisi hidup gitu. Jadi sekali lagi, kalau banyak orang nih, kok Komnas HAM mengatakan Joshua masih hidup sih, misalnya begitu. Ya karena kami memang punya rekam ini kan, diperlihatkan, karena itu
itu pertanyaan yang juga muncul dari apa yang kami dapatkan dari Jambi sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman pengacara sendiri yang juga sebenarnya, ya pengacara keluarga yang juga sebenarnya sejak awal ngomong, ini ada komunikasi loh, 16 sampai 16.43. Artinya memang Joshua sampai 16.43 itu ada di, kalau hitungan kami harusnya ada di Jakarta. Tapi kan kalau teman-teman ini kan cuma ngomong 16.43 saja. Pak, lalu untuk waktu kematian, apakah sudah terkonfirmasi untuk waktu kematian ini? Nah, kalau soal waktu kematian, ini masih kami teliti ya di internal tim, tapi kami sudah punya modalitas untuk menentukan kira-kira kapan waktu kematian. Misalnya satu, ya dari percakapan almarhum Joshua dengan pacarnya yang 16 sekian lebih itu berarti di titik itu masih hidup, gitu. Baru berikutnya kami punya modalitas dengan meriksa otopsi, kan begitu kan kemarin dokes kita periksa, walaupun kemarin sudah memberikan keterangan, tapi kan ada proses ekshumasi sehingga kami ya harus nunggu proses ekshumasi. Yang berikutnya ya berbagai rekaman itu yang menunjukkan timeline waktu. Yang berikutnya memang dari keterangan para ADC, itu juga menunjukkan timeline waktu. Terus apa kesimpulan Komnas HAM? Belum ada kesimpulan apapun. Yang ada adalah proses sedang berjalan ini. Kemudian saudara, akhirnya rumah Kadif Propam nonaktif ini menjadi saksi bisu hilangnya nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Seakan ini membatahkan dugaan tim kuasa hukum yang menduga adanya TKP lain. Hasil temuan Komnas HAM menunjukkan bahwa sesampainya di rumah ini, Brigadir Yosua Huta Barat masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan baik. Meskipun Komnas HAM tidak pernah menunjukkan hasil rekaman CCTV ini kepada publik. Meskipun sudah memasuki babak baru, namun pengungkapan kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini masih dalam perjalanan yang panjang. Lalu akankah kebenaran dari kasus ini akan terungkap? Rizka Ananda, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.